Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Adistia Cayani dari Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen Perhotelan, NIM 2013-5181. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia pada pertemuan 15 dengan judul Presentasi Ilmiah yang Baik dan Benar. Video ini saya lakukan karena bertujuan untuk tugas ujian akhir sekolah mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 15 presentasi ilmiah yang baik dan benar. Presentasi ilmiah yang baik dan benar memiliki beberapa step-step agar kita melakukan presentasi yang baik dan benar. Presentasi ilmiah yang baik dan benar, yang pertama adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seseorang ketika dia hendak presentasi. Karena ada dalam beberapa kasus kegagalan yang sering dialami oleh mahasiswa ataupun karyawan-karyawan kantor yang mempresentasikan suatu rencana atau proyeknya gagal karena dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam dirinya. Maka dari itu, kepercayaan diri ini senantiasa harus dilatih dan ditanam sedini mungkin. Seperti misalnya, ketika kita masih duduk di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMA, kita pasti dilatih untuk tampil di depan dan menceritakan tentang apa saja yang kita ketahui. Maka dari itu, untuk siapapun yang melakukan presentasi, tetap percaya diri untuk tampil di depan para teman-teman atau di depan orang-orang yang akan melihat kita di depan nanti. Ini memang tidak mudah teman-teman, tapi semua bisa dilatih. Pertama, ada cara yang paling mudah untuk diterapkan, tentu adalah dengan Ananda berbicara di depan kaca, kita berbicara sendiri menghadap kaca apa yang kita ketahui. Dengan cara itu, kita bisa tahu kelemahan dan kekurangan kita mempresentasikan suatu hal. Setelah kita tahu kelemahan dan kekurangan kita yang kita miliki saat presentasi, kita tinggal membentuknya dan memperbaikinya sehingga kita bisa menampilkan presentasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah cara presentasi yang baik dan benar itu dengan pembukaan yang berisi tujuan. Ketika kita sedang melakukan presentasi, yang pertama yang paling harus kita ketahui adalah presentasi yang kita lakukan ini bertujuan untuk menyampaikan awal kenapa kita berdiri di depan para peserta, para teman-teman. Dengan menyampaikan tujuan kita kepada para penonton dan para teman-teman yang sedang melihat kita, mereka bisa lebih tertarik untuk mengikuti presentasi yang kita lakukan dari awal hingga akhir. Karena apabila kita berhasil menarik perhatian para teman-teman dan para peserta, presentasi kita pasti akan berjalan dengan lancar. Namun, apabila presentasi yang kita lakukan gagal dan dalam menyampaikan tujuan pun kita tidak bisa, maka untuk membutuhkan simpati peserta jelas kita tidak akan bisa mendapatkannya. Maka dari itu, dari awal kita akan melakukan presentasi, kita harus mempersiapkannya dengan baik-baik. Tujuan kita dalam melakukan presentasi itu apa. Yang ketiga adalah dengan mengetahui dan menguasai materi beserta peserta atau penonton-penonton yang melihat kita nanti berpresentasi. Dalam hakikatnya, orang yang berhasil dalam presentasinya ini bisa dilihat dari gerak-gerik orang-orang yang melihat dia presentasi. Agar kita dapat ke tahap profesional dalam membawa presentasi dengan baik, tentu ada banyak hal yang harus dilalui. Kepercayaan diri yang pertama tadi, penguasaan materi, pembelajaran, dan berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai presentasi dalam menjelaskan atau mempresentasikan suatu materi, kita tidak harus fokus ke dalam materi, tetapi kita harus bercanda karena itu merupakan elemen-elemen penting untuk menjadi presentator yang baik. Kemudian yang keempat adalah presentasi tanpa melihat slide PowerPoint. Biasanya ketika orang presentasi, kita sebagai penonton akan lebih merasa terganggu
karena sebuah seminar atau presentasi dari orang lain adalah ketika materinya terus-terusan melihat slide PowerPoint saat menjelaskan materi. Karena dari situ kita bisa melihat presentator itu kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, ketika kita hendak melakukan presentasi, ada baiknya kita senantiasa untuk menguasai secara benar materi yang akan kita presentasikan, sehingga kita tidak terus-terusan melihat slide pada PowerPoint. Karena usahakan slide PowerPoint yang kita gunakan itu hanya untuk memberikan poin-poin singkat atas apa yang ingin kita presentasikan atau yang kita sampaikan, bukan sebagai alat bantu untuk kita membaca. Jadi, belajar yang benar-benar sebelum kita melakukan presentasi. Yang kelima, presentasi yang baik dan benar dengan memanfaatkan kemampuan berbicara maupun gerak tubuh. Ketika kita hendak melakukan presentasi, kemampuan dalam berbicara tentu merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan presentasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya skill berbicara yang fasih dan baik, perhatian para peserta ilmiah yang dikarenakan dia sedang melihat skill kita, dan melihat presentasi kita pun akan semakin tertuju kepada kita dan semakin paham apa yang kita presentasikan nanti. Selain itu, gerak tubuh juga memengaruhi dan keberhasilan menyampaikan presentasi. Pasalnya, dengan adanya gerak tubuh yang seperti kita gagap dalam melakukan presentasi, maka dari itu para penonton yang sedang melihat kita presentasi pun menjadi tidak yakin akan kemampuan kita dalam menyampaikan suatu materi. Jadi, ketika kita hendak melakukan presentasi, diusahakan kita untuk tetap menjaga kenyamanan para peserta yang menonton kita dalam melakukan presentasi untuk mendengarkan kita dengan fokus. Jangan biarkan mereka bosan dengan gaya kita, dengan gaya bicara kita yang tetap itu-itu saja. Kita harus mengusahakan sebisa mungkin bahwa peserta yang menonton kita presentasi itu ke sesuatu hal yang bisa mereka benar-benar paham dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keenam, cara presentasi yang baik dan benar itu dengan menjelaskan setiap poin yang disampaikan. Seperti yang kita tahu, salah satu tujuan presentasi adalah untuk memaparkan sebuah rencana atau sesuatu yang telah dibuat. Oleh karena itu, ketika kita berkesempatan untuk mempresentasikan sesuatu yang telah kita buat, maka sebisa mungkin kita harus menjelaskan setiap poin yang kita sampaikan. Dengan demikian, para peserta dan para penonton pun yang mendengarkan semakin paham dan mengerti apa yang hendak kita jelaskan. Intinya, ketika kita presentasi, sebisa mungkin kita memanjakan para peserta ilmiah dengan memberikan mereka pemahaman-pemahaman yang lebih jelas. Kemudian yang terakhir, nomor 7, presentasi yang baik dan benar itu dengan terus latihan. Pada akhirnya, kunci utama yang harus dilakukan ketika kita benar-benar ingin bisa melakukan presentasi secara baik dan benar adalah dengan terus berlatih, karena apa yang kita tahu, tidak ada latihan yang akan memperburuk keadaan. Justru karena latihan inilah semakin berkembang dan terus maju. Baiklah, terima kasih. Sekian dari materi 15 bahasa Indonesia yang saya sampaikan. Jika ada salah dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.